KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di perairan Selat Bali Rabu tengah malam. Proses pencarian kapal terkendala oleh besarnya ombak. Berikut pernyataan Koordinator Pos Basarnas Banyuwangi, Wahyu Setiabudi. Kapal atas nama Sandi Warlawan, kemudian penumpang atas nama Romo Alfa Hidayat, Mansun dan Saroji. Mansun ya? Iya. Untuk kondisi saat ini tadi sudah dijelasin berada di ASDP Gilimanuk dalam keadaan sehat, dan mohon doanya tim pencarian sudah ada tambahan satu kapal tunda, jadi total ada 10 kapal yang sementara beroperasi untuk melakukan pencarian di sepanjang selat, termasuk di pesisir. Kita juga sudah kerahkan seluruh personil gabungan untuk menyisir di sepanjang pantai, khususnya di wilayah Banyuwangi maupun di wilayah Gilimanuk. Dan 4 korban itu nantinya akan dibawa ke Banyuwangi atau dirawat dulu di sana? Nah, kebetulan 2 warga Banyuwangi ya, nanti akan dikomunikasikan untuk pergeseran kemari. Pemirsa, 4 penumpang dan 1 ABK ditemukan di perairan Bali dalam kondisi sehat. Berikut pernyataan Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra. Bahwa sudah ditemukan 4 orang di daerah Cekik, Bali, 1 ABK dan 3 orang penumpang. Kondisinya Pak? Dalam kondisi alhamdulillah sehat. Nanti untuk data penumpangnya nanti bisa diminta, nanti akan kami tulis, akan update siapa aja yang nama-namanya nanti di sini. Ditemukan di mana? Cekik. Dievakuasi oleh kapal atau Di pinggiran? Pinggir ya, berenang ke pinggir pakai life jacket. Itu sementara ya update terkininya. Ada lagi nanti info lagi akan kita sampaikan ya. Ya, lantas bagaimana kondisi terkini pencarian kapal yang tenggelam di Selat Bali? Kami sudah terhubung dengan Kepala KSOP Tanjung Wangi, Bapak Purgana. Selamat pagi, Pak Purgana. Ya, selamat pagi. Ya, bagaimana update terkini proses pencarian, Pak? Kami masih melakukan proses pencarian. Ada penambahan 1 dari Tunda. Nah, sementara info yang dapat kami terima sampai sekarang itu masih posisi ditemukan 4 korban dalam keadaan sehat. 1 merupakan kru kapal dan 3 merupakan penumpang. Itu posisi yang sekarang sementara. Baik, baru 4 korban yang ditemukan sejauh ini, Pak. Lalu bagaimana sejauh ini? Apakah sudah ada tanda-tanda ditemukannya kapal? Sampai saat ini kami tetap melakukan search and rescue di bawah komandonya Basarnas. Mudah-mudahan kita doa yang terbaik bagi mereka, bisa dapat ditemukan kembali korban-korban yang ada di dalam kapal itu dengan selamat. Pak, terakhir kali untuk KMP Tunu Pratama Jaya, apakah ada informasi kontak terakhir kali KMP Tunu Pratama Jaya, Pak? Belum, Pak, belum ada. Terakhir kali itu pada saat kejadian pukul 23.17. 23.17. Pak, lalu sejauh ini, Pak, apakah mungkin dari pihak penumpang atau ABK ada yang sempat mendapatkan komunikasi dengan keluarganya? Baik, Pak, sementara kita sudah posko ada di ASDP, di mana untuk para keluarga korban sudah kita fasilitasi di ruangan khusus di ASDP. Nah, jadi mereka bisa langsung pergi ke sana untuk berkomunikasi, Pak. Baik, Pak, untuk titik pencarian sejauh ini, Pak, dipusatkan di mana? Masih, Pak, di pencarian kita dipusatkan di sekitaran Gilimanuk karena korban terakhir ditemukan di Carik di daerah Bali. Kemudian posisi-posisi untuk posko-posko korban juga sudah kita tempatkan 3 titik, 1 di Pantai Bom, 2 di ASDP, 3 di Pelabuhan Tanjung Wangi. Di mana yang kalau ada korban yang terdekat itu bisa langsung mengarah ke posisi 3 titik penerimaan
evakuasi korban penumpang itu, Pak. Pak, ini artinya untuk korban ini ditemukan lebih dekat dengan Bali dibandingkan Banyuwangi, begitu Pak? Pak, sementara yang 3-4 orang itu ditemukan di daerah Bali, Pak, ditarik. Baik, berarti ini artinya lebih dekat ke Bali. Apakah nantinya untuk fokus pencarian nanti akan difokuskan di titik tersebut atau akan meluas, Pak, ke wilayah utara? Kita bagi beberapa titik, Pak, karena yang ditemukan di sana udah kita selamatkan di Gilimanuk di sana. Kemudian tetap pencariannya kita menyebar, Pak, dari 10 kapal yang kita sediakan. Baik, sejauh ini 10 kapal, Pak. Apakah nantinya pagi nanti akan ditambah, Pak, untuk personel, kemudian unit kapal tambahan yang akan mencari korban? Kemungkinan itu ada, Pak. Jadi kami juga dengan pihak Kapolresta sudah berkoordinasi dari subuh tadi bahwa melibatkan masyarakat nelayan juga, Pak, untuk ada memberikan informasi kalau ada tentunya ada para penumpang dari kapal tunu itu, Pak. Baik, nelayan akan ikut bergabung untuk ikut mencari begitu, Pak, ya. Lalu bagaimana dengan kondisi gelombang pada pagi hari ini, Pak? Apakah menghambat proses pencarian? Alhamdulillah sekarang sudah mereda, Pak. Tapi kondisinya masih mendung. Angin sudah mereda, jadi mudah-mudahan pencarian ini bisa dapat hasil yang ya tentunya kita harapkan dalam kondisi yang baik-baik aja. Pak, sejauh ini untuk pencarian apakah difokuskan dengan pencarian melalui laut? Apakah nantinya akan dikerahkan pencarian melalui udara juga? Nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut mungkin ke Basarnas atau pihak Polres Banyuwangi. Apabila memungkinkan itu melalui laut atau melalui udara, pemantauan ataupun melalui drone mungkin nanti kita akan coba untuk lakukan, Pak. Baik, Pak, kami ingin memvalidasi data yang kami terima, Pak. Untuk total dari ABK, kemudian juga penumpang, korban kapal yang tenggelam ini, apakah totalnya 65 orang? Apakah ada update data tersebut, Pak? Dari yang tercatat, Pak, itu jumlah penumpang itu 53 orang. Kru kapal itu 12 orang. Kendaraan, 22 kendaraan. Ini artinya belum ada perubahan data, Pak, ya? Total 65 orang dan juga 22 kendaraan. Baik, Pak. Untuk sejauh ini, Pak, dari penumpang yang sudah ditemukan tim evakuasi ada berapa, Pak? Penumpangnya ada 3 yang sudah ditemukan. Penumpang 3 dan 1 ABK itu artinya, Pak, ya? Betul, siap, betul. Baik, Pak. Ini sejauh ini kalau misalkan terjadi cuaca kurang baik, apakah pencarian juga akan terus dilakukan atau dihentikan dulu, Pak? Kalau selama masih kita bisa untuk melakukan pencarian, artinya kalau cuma sebatas hujan mungkin kita masih tetap lakukan. Kalau udah gelombang yang mungkin yang kadang-kadang terjadinya ekstrim, mungkin ya kita hanya bisa menyusur daerah-daerah pesisir aja. Pak, sejauh ini apakah sudah ada analisa sementara, Pak, penyebab dari tenggelamnya kapal tersebut? Belum, Pak, kami belum melakukan ke arah sana. Mungkin nanti dari pihak kru yang selamat, nanti kita akan coba untuk menggali informasi-informasi lebih lanjut. Baik, ini artinya belum diketahui ya, Pak, apakah ada kesalahan SOP mungkin, Pak, dari penyeberangan tersebut? Kami belum bisa pastikan, Pak. Baik, baik. Baik, Pak, untuk sejauh ini 1 ABK yang ditemukan, apakah kondisinya sehat, lalu sudah dilakukan ditanya-tanya begitu, Pak, penyebab dari tenggelamnya kapal? Alhamdulillah, salah satu kru kapal KKN itu sehat, Pak. Sekarang masih di Gilimanuk, Pak. Nanti untuk para korban selamat akan dibawa kemana, Pak? Korban selamat kita pusatkan di Ketapang, Pak. Baik, sejauh ini, Pak, apakah sudah ada keterangan dari para korban selamat menceritakan proses dari kejadian tersebut? Belum, Pak. Tadi saya sudah sampaikan. Mereka masih ada posisi di Gilimanuk, di Bali, belum sampai ke Ketapang. Jadi kamu belum bisa di Ketapang, utamanya belum bisa menggali informasi-informasi lebih lanjut terkait dengan
kejadian kecelakaan kapal tersebut. Pak, posisinya Pak ketika ditemukan 4 orang tersebut, mereka sedang apa Pak? Apakah ada pulau kecil atau mereka sedang bagaimana Pak? Mereka ditemukan di pantai pesisir di Carik, Cekik daerah Bali dengan menggunakan pelampung. Jadi mereka seperti itu ditemukannya di daerah Bali di Carik. Cekik. Baik, ini artinya 4 orang tersebut berhasil berenang menuju pesisir begitu Pak ya? Siap, seperti itu. Baik Pak, untuk sejauh ini Pak, untuk proses evakuasi nantinya apakah akan ada tambahan kapal mungkin dari tim SAR atau tim dari KSOP? Mungkin nanti kita kondisikan lebih lanjut, karena 10 sekarang saya rasa sudah maksimum. Nanti kalau dari leadernya Basarnas memerlukan lagi, nanti akan coba usahakan untuk tambahkan. Baik, terima kasih Pak Purgana atas informasinya bersama kami. Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda Pak. Selamat pagi. Siap, selamat pagi. Ya pemirsa, sejauh ini untuk proses pencarian dari KMP Tunu Pratama Jaya, berdasarkan informasi yang kami terima, sudah ada 4 orang dari 65 orang yang tenggelam, di mana 4 orang tersebut dinyatakan selamat dan saat ini sudah dibawa ke Gilimanuk untuk kemudian nantinya akan diperiksa terlebih dahulu kesehatannya dan nantinya mungkin akan ditanya-tanya mengenai proses dari kejadian yang terjadi pada tengah malam lalu, di mana KMP Tunu Pratama Jaya dinyatakan tenggelam di Selat Bali.